Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai. Hari ini bertemu lagi dengan saya Ibu Erni untuk kegiatan pembelajaran agama Katolik pertemuan yang ketiga. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran kita, anak-anak, mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Karena atas kebaikan dan cinta-Mu, pada saat ini kami dapat bertemu di dalam kegiatan pembelajaran agama Katolik. Kami mohon ya Tuhan, kuatkan kami, berilah kami selalu kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan aktif, sejak awal hingga berakhir sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, hari ini kita akan berbicara materi tentang aku memiliki kemampuan. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, menyebut berbagai kemampuan yang dimiliki. Kedua, membandingkan kemampuan yang dimilikinya dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang lain di sekitarnya. Tiga, menjelaskan cara dan sikap yang dimiliki dalam usaha mengembangkan kemampuan. Baik anak-anak, setiap orang tentu pasti memiliki kemampuan atau potensi dalam dirinya. Setiap orang tentu pasti memiliki kemampuan atau potensi dalam dirinya. Kita ingat materi kita yang lalu tentang aku diciptakan sebagai citra Allah, lalu tugasku sebagai citra Allah, dan hari ini kita berbicara tentang kemampuan. Bahwa setiap manusia tentu memiliki kemampuan dalam dirinya. Tugas setiap orang adalah menemukannya. Menemukan apa? Menemukan kemampuannya. Sebagai seorang remaja, telah menekuni kemampuan menonjol yang telah dikenalnya, akan menjadi seorang remaja yang berprestasi. Hal ini akan berbeda dengan mereka yang belum mengenal kemampuan dirinya. Dalam diri setiap orang itu punya kemampuan. Ada yang merasakan bahwa dia mempunyai kemampuan di bidang tertentu. Ada orang yang merasa biasa saja, dia tidak mengenal satu kemampuan apapun dalam dirinya. Kurangnya pengenalan akan kemampuan membuat seorang remaja ini mengalami kebingungan dalam menentukan berbagai kegiatan yang akan dijalaninya. Dia tidak tahu saya ini punya kemampuan apa dan saya mau buat apa. Nah, untuk dapat menemukan kemampuan dalam dirinya, dia tidak bisa sendiri. Dia tentu membutuhkan bantuan orang lain untuk menentukan kemampuan yang dia rasakan dalam dirinya, tidak dengan sendiri, tetapi dia harus membutuhkan orang lain untuk dapat menemukan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Anak-anak, sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur, manusia menerima anugerah kemampuan istimewa. Sebagai ciptaan Allah yang bermartabat luhur, manusia menerima anugerah kemampuan istimewa. Kemampuan istimewa tersebut terwujud dalam berbagai bentuk keahlian, dalam berbagai aktivitasnya. Misalnya, kemampuan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, kemampuan dalam bidang musik, kemampuan dalam bidang olahraga,
dalam bidang kerohanian, tentu masing-masing kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemampuan untuk mengikuti pelajaran di sekolah, bahwa tidak semua siswa di dalam kelas itu punya kemampuan yang sama. Ada yang cepat menangkap apa yang diajarkan oleh bapak dan ibu guru, cepat mengerti. Ada yang lamban, dalam hal ini berulang-ulang kali pun dia masih tetap belum bisa menangkapnya. Itulah kemampuan kita yang berbeda. Karena hari ini kita berbicara tentang aku memiliki kemampuan. Kemampuan dalam bidang musik itu juga tidak semua sama. Ada yang bisa menyanyi, ada yang bisa menari, kemudian ada yang bisa memain alat musik. Salah satu alat musik apa? Ya, tidak semua kita mempunyai kemampuan yang sama di bidang musik. Kemudian yang berikut, bidang olahraga. Juga tidak semua kita ini punya kemampuan yang sama, anak-anak dan juga saya. Tidak semua anak, tidak semua siswa punya kemampuan sama di bidang olahraga, misalnya bermain bola kaki atau bola voli, lalu bidang olahraga lainnya lagi. Tapi tentu masing-masing kita mempunyai perbedaan di dalam kemampuan-kemampuan itu. Lalu di bidang kerohanian, anak-anak ada yang ketika diminta untuk menjadi misdinar atau menjadi ajuda atau putra-putri altar di gereja, ada yang dengan senang hati mau. Tetapi ada yang tidak mau, mati-matian disuruh latihan saja dia tidak mau. Karena ini berbeda kemampuan kita. Ada juga yang ketika diminta untuk menjadi untuk menjadi lektor atau membaca kitab suci di gereja, dia mampu. Tapi ada juga yang tidak mau, karena kalau saya berdiri di depan banyak orang pasti saya malu. Nanti dilihat orang, nanti saya gugup sebentar, saya jatuh lagi di gereja. Dalam bidang kerohanian yang lain seperti menjadi seorang pemazmur di gereja, tidak semua orang mampu, karena hanya orang-orang tertentu saja. Atau mengikuti kor gereja, menyanyi di gereja pada waktu tanggungan KUBK atau wilayah atau tanggungan sekami anak-anak yang bisa ikut itu. Tidak semua anak itu mau mengikuti kegiatan itu. Nah, ini kita lihat bahwa ada juga perbedaan kemampuan di bidang kerohanian tadi. Nah, anak-anak, kitab suci menyebut kemampuan sebagai talenta. Itu kalau punya kitab suci bisa dilihat di dalam Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 itu mengisahkan tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, kitab suci menyebut kemampuan sebagai talenta. Tadi sejak awal Ibu sudah bilang setiap orang mempunyai kemampuan yang berbeda, dan tiap-tiap kita itu mempunyai kemampuan sejak kita diciptakan. Setiap orang menerima talenta dari Tuhan Sang Pencipta. Talenta tersebut merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah, dan itu perlu dikembangkan demi perkembangan hidup kita, demi kebutuhan kita, dan juga membahagiakan diri dan orang lain. Talenta tadi merupakan hadiah yang diberikan Allah. Bukan berarti ketika kita mempunyai talenta atau kemampuan itu, lalu kita diam-diam saja. Tapi kita perlu kembangkan. Mengapa kita harus kembangkan? Demi perkembangan diri kita, kebutuhan diri kita, dan juga membahagiakan diri kita dan juga membahagiakan orang lain. Dalam kitab suci Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30 mengisahkan bahwa setiap hamba menerima talenta yang berbeda-beda. Tentang perumpamaan talenta tadi, ibarat seorang tuan, dia memberikan kepercayaan kepada hamba-hambanya untuk menjalankan talenta atau kemampuan itu. Ada yang menerima 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Allah menghendaki agar setiap orang mengembangkan talenta tersebut dan memberi hasil yang berlimpah. Dengan mengembangkan talenta, manusia sebenarnya sudah bertanggung jawab atas kehendak Allah. Ingat, pada waktu kita membahas materi tugasku sebagai citra Allah, Tuhan Allah memberikan kita manusia itu tugas.
kita menjadi partner Allah, menjadi rekan kerja Allah. Di situ di kitab suci bilang berkembang biak dan beranak cucu. Bukan soal berkembang biak beranak cucu ini, melahirkan, tapi kita bisa melahirkan sesuatu yang baru. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita harus kembangkan. Dengan demikian, kita bisa membahagiakan diri kita, juga membahagiakan orang lain dengan kemampuan kita. Misalnya kemampuan di bidang menyanyi, ketika engkau menyanyi, orang mendengar suaramu bagus, pasti orang senang untuk mendengarnya. Atau engkau punya bakat untuk menari, ketika engkau menari, orang menonton engkau menari, orang senang. Nah, ini kita sudah memberikan kesenangan, kepuasan kepada orang yang menyaksikan dari kemampuan yang kita miliki tadi. Jadi, dengan mengembangkan talenta, manusia bertanggung jawab atas kehendak Allah. Itu juga merupakan satu panggilan dari Allah. Karena itu, orang yang mengembangkan talenta adalah orang yang menjawab panggilan Allah sesuai dengan talentanya tersebut. Perumpamaan tentang talenta memperlihatkan dua sikap. Tadi Tuhan memberikan talenta itu kepada kepercayaannya kepada hamba yang pertama 5 talenta. Ketika dia pergi, dia mengembangkannya dan dia mendapatkan laba 5 talenta. Hamba yang kedua diberikan 2 talenta, lalu dia kembangkan menjadi 4 talenta. Sedangkan hamba yang ketiga, dia menerima 1 talenta. Lalu setelah dia menerima, dia pergi lalu dia menggali lubang dan dia menguburkannya di dalam tanah. Di sini kita melihat ada 2 sikap yang menonjol dari perumpamaan ini. Sikap yang pertama adalah sikap orang yang bertanggung jawab. Dia mengembangkan dan memberi hasil atas talentanya. Orang tersebut menyadari karunia Allah dalam dirinya. Ini ditunjukkan pada hamba yang pertama dan hamba yang kedua. Ketika mereka menerima talenta itu, lalu mereka mengembangkannya, menjalankan amanat dari tuannya, sehingga mereka memperoleh laba. Pertama memperoleh laba 5, yang kedua memperoleh laba 2. Itu adalah menunjukkan orang yang bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Sikap yang kedua adalah orang yang tidak mengembangkan talentanya. Orang yang tidak mengembangkan kemampuannya. Dalam hal ini dia menyia-nyiakan karunia Allah. Ini ditunjukkan pada hamba yang ketiga. Ketika dia menerima 1 talenta, dia tidak kembangkan. Tetapi dia pergi dan dia menggali lubang dan dia kuburkan di dalam tanah. Tindakan ini yang merugikan diri sendiri. Ibarat kita manusia, ketika ada dalam diri kita kemampuan yang Tuhan sudah kasih, kita tidak wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kita tidak kembangkan. Takut, malu, ragu, dan sebagainya. Dan akhirnya tidak tahu dia mau buat apa. Tindakan ini merugikan dirinya sendiri. Dia tidak berkembang selayaknya sebagai manusia. Dan dengan demikian tidak memberikan sumbangan apapun, baik bagi dirinya sendiri, juga bagi kehidupan bersama. Jadi ada 2 sikap melalui perumpamaan talenta. Perumpamaan yang pertama adalah sikap tanggung jawab, ditunjukkan pada hamba yang pertama dan kedua. Dan yang sikap yang kedua adalah sikap yang tidak bertanggung jawab, ditunjukkan oleh hamba yang ketiga. Baik anak-anak, orang-orang yang mengembangkan talentanya mendapat manfaat dari talenta tersebut. Manfaatnya bagi siapa? Bagi dirinya sendiri, juga bagi orang lain. Orang yang tidak mengembangkan tidak akan mendapat manfaat. Ditunjukkan pada hamba yang ketiga. Dia di waktu itu dimarahi oleh tuannya karena dia tidak bertanggung jawab. Ketika diberikan tugas untuk itu, diberikan kesempatan untuk berkembang, lalu dia tidak mau melakukannya. Bahkan apa yang diperolehnya dari tuannya itu hilang begitu saja karena dia pergi dan menguburkan di dalam tanah. Dia tidak memberikan manfaatnya. Bahkan
Sama juga dengan manusia, ketika kemampuan yang dia miliki atau talenta yang dimiliki dia tidak kembangkan, bahkan talenta tersebut akan hilang dari dirinya. Perlahan-lahan kemampuan itu akan hilang. Setiap kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Sejak awal tadi Ibu sudah katakan. Ada yang memilikinya di bidang olahraga kah, bidang musik kah, bidang pendidikan atau akademika, bidang kerohanian, berbeda-beda. Ada kemampuan yang kita ketahui sangat mudah. Ada juga yang untuk kita mengetahuinya itu sulit. Dan dengan demikian, kita tidak dapat bekerja sendiri untuk menemukan itu. Tetapi ketika kita merasa bahwa kita punya kemampuan, tapi saya mau mengembangkan kemampuan ini, saya harus butuh orang lain. Dengan demikian, kita harus saling kerjasama, karena manusia ini adalah makhluk sosial. Saya membutuhkan orang lain pun membutuhkan saya. Demikian juga dalam hal kemampuan, kita harus saling membantu untuk mengembangkan. Untuk mengembangkan talenta atau kemampuan, kita melakukannya dengan berbagai cara, terus-menerus berlatih. Itu yang pertama. Yang kedua, bergabung dengan orang yang memperoleh kemampuan yang sama. Yang ketiga, belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Ini cara-cara kita untuk mengembangkan kemampuan atau talenta yang kita miliki, yaitu latihan terus-menerus. Tadi di bidang olahraga kah, bidang musik kah, bidang kerohanian kah, bidang akademika atau apa, itu latihan terus-menerus, belajar terus. Lalu yang berikut, bergabung bersama dengan orang yang mempunyai kemampuan yang sama. Misalnya di bidang olahraga, kumpul, oh ya kamu yang bisa bermain bola kaki, mungkin cari waktu untuk sama-sama berlatih. Atau kalau misalnya di bidang kerohanian tadi, Ibu sudah bilang mungkin ada juga yang punya, dia mampu untuk menjadi lektor kah, menjadi Miss Dinar kah, bisa menjadi seorang penyanyi mazmur kah. Itu bergabung dengan orang yang sudah biasa supaya kita juga bisa. Kemudian mau belajar dari orang yang lebih berpengalaman. Nah itu tadi, orang yang sudah pengalaman, kita tidak perlu malu untuk bertanya, bergabung bersama mereka. Dengan demikian, ya kita juga, kemampuan yang kita miliki juga kita akan bisa kembangkan di kemudian hari. Baik anak-anak, itu saja penjelasan Ibu tentang aku memiliki kemampuan. Untuk hari ini sampai di sini. Kemudian pertemuan untuk minggu yang akan datang, pertemuan yang berikut, Ibu akan membahas materi tentang kemampuanku terbatas. Kemampuanku terbatas. Baik anak-anak, untuk kelas 7 kali ini tidak ada tugas. Hanya tugasnya itu Ibu minta materi yang ada mungkin bisa diringkas untuk bisa dipelajari. Nanti pertemuan kita setelah membahas materi tentang syukur sebagai citra Allah, Ibu akan memberikan ulangan harian yang pertama atau penilaian harian pertama. Hari ini tidak ada tugas, tetapi Ibu minta supaya bisa meringkas materi ini dan bisa pelajari untuk mengikuti ulangan kali berikutnya. Oke anak-anak, materi berikut minggu depan Ibu akan membahas tentang kemampuanku terbatas. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kami peroleh pada hari ini tentang kemampuan, kami menyadari akan segala kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami sebagai manusia yang segambar dengan Allah, maka kami dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap hari dimanapun kami berada. Kami mohon bantuan-Mu untuk senantiasa bersama kami, menuntun setiap langkah dan perjalanan kami hari ini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salve, selamat pagi. Terima kasih.